Pemirsa, pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU swasta sepakat membeli BBM mentah melalui pemerintah. Sebelumnya, pengelola SPBU swasta rapat terbatas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Menteri Bahlil Lahadalia. Pemerintah menindaklanjuti kelangkaan BBM di SPBU swasta dengan memberi kuota 110% ke pengelola SPBU swasta untuk mengimpor BBM. Kuota itu sudah habis sebelum batas waktu Desember 2025 sehingga SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. BBM yang dibeli adalah BBM mentah yang belum dicampur apapun sehingga tidak ada manipulasi harga yang bisa merugikan salah satu pihak. Pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, ya, artinya belum bercampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan. Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita pingin, pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga pingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli, harus semua terbuka. Dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju. Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti bisa lanjutkan dengan rapat teknis stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Ya, apa yang menyebabkan kelangkaan BBM di SPBU swasta? Lalu bagaimana dengan isu monopoli pemerintah terhadap impor BBM? Mari pemirsa kita diskusikan bersama narasumber yang semuanya telah terhubung melalui sambungan Zoom. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga sudah bersama saya Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Batubara dan Mineral Indonesia atau ASPEBINDO, Angga Wira. Selamat bergabung Bapak-Bapak, Pak Sugeng, Mas Angga, apa kabar? Selamat sore. Baik, Pak. Siap. Bung. Ya, Siap. Terima kasih. Sore, Bung Angga. Sore. Ketemu di sini. Ya, Siap. Pak Sugeng, ini ada masalah nih Pak Sugeng. Rakyat Anda sudah berteriak soal kelangkaan BBM di SPBU swasta. Apa komentar Pak Sugeng? Iya, jadi begini. Jelas sudah diputuskan bahwa di hilir itu khususnya untuk BBM non subsidi adalah dipersilahkan bagi pelaku usaha non BUMN untuk bisa menjalankan katakanlah bisnis distribusi atau perdagangan BBM non subsidi, ya. Dalam hal ini adalah RON di atas 92 ke atas. Kalau dalam terminologi yang biasa adalah Pertalite di atas Pertalite, karena RON 90 itu adalah Pertalite. Dan pada itu maka sejumlah operator migas, dalam hal ini British Petroleum juga ada di situ, ada juga Shell, ada juga yang satunya itu BP dan Vivo. Ya, Vivo, betul, ya. Itu telah melakukan penyaluran BBM untuk non subsidi. Dan dalam perkembangannya kemudian lantas memang telah terjadi tata kelola waktu itu di tahun ini juga, di awal Januari, awal Februari telah terjadi sesuatu kelangkaan
karena sebab sesuatu diatur dengan keputusan menteri yang waktu itu semula setahun menjadi 3 bulan, lantas di 6 bulan boleh pengadaan dalam hal ini impor BBM tersebut, maka ada peninjauan kembali waktu. Dan dalam perkembangannya kemudian, lantas waktu itu kami di Komisi 12 melakukan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan secara luas, baik dari Kementerian SDM, juga waktu itu Pertamina, dan juga pelaku usaha tadi. Disepakati bahwa lantas memang ada tata kelola yang harus diperbaiki bersama. Mengingat apa? Mengingat bahwa ini pelaku-pelaku usaha baik Shell, ada BP atau yang lain ini sudah menjadi public utility, sudah menjadi istilahnya ya fasilitas publik. Nah, memang ada perdebatan-perdebatan dalam konteks pemahaman kita terhadap konstitusi bahwa semuanya harus diatur oleh negara, dan itu sudah betul, khususnya untuk BBM yang bersubsidi, itu adalah BUMN yang ditugaskan adalah Pertamina. Dalam hal ini ada Pertalite, ada solar subsidi, dan sebagainya. Pak Sugeng, yang Bapak ingin sampaikan bahwa apa yang kita alami sekarang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola, begitu? Persis sekali. Jadi dalam hal ini kan kita juga punya program bahwa cepat atau lambat BBM kita harus BBM yang berkualitas. Dalam hal ini memenuhi unsur-unsur sebagaimana keputusan Menteri Lingkungan Hidup misalnya, dengan syarat-syarat BBM ke depan itu adalah Euro 4. Tetapi kan kita mengingat BBM itu yang ada subsidi dan sebagainya. Sehingga peran-peran swasta termasuk dalam hal ini adalah bagus. Sehingga hari ini itu kurang lebih 5% volume dari BBM non-subsidi itu adalah dilakukan oleh swasta. Dan itu selama ini berjalan baik. Dan bulan-bulan selanjutnya waktu itu terjadi katakanlah di Pertamina, kita sebagaimana kita ketahui waktu itu ada isu oplos dan sebagainya. Sehingga ada semacam shifting yang luar biasa besar dari Pertamina yang totalnya itu 95% menguasai tadi distribusi BBM, maka terjadi rush di BBM yang di Shell itu, dan itu sampai terus berkepanjangan, mengingat memang ini dari BP maupun dari Shell ini juga melakukan semacam bagaimana peningkatan pelayanan yang baik, sehingga BBM tidak subsidi itu dengan pelayanan yang baik meskipun harganya lebih mahal dari apa yang disiapkan oleh Pertamina, itu lantas konsumsinya terus-menerus menaik. Nah, dalam kesempatan tersebut maka kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak cukup karena terjadi terus-menerus pembelian yang tinggi, demand yang tinggi. Sehingga menurut hemat kita, sudahlah, lepas saja untuk bisa melakukan impor. Toh juga kalau ini kan istilahnya membantu juga pemerintah meringankan keuangan negara dan sebagainya, dan pelayanan itu sudah bagus karena kelas tertentu dan itu memang BBM tertentu lantas tanpa subsidi dan sebagainya. Ini kan mengurangi beban pemerintah juga. Saya kira itu. Mas Angga, di lapangan apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi menarik sekali kata Pak Sugeng tadi, ini kan bagian dari proses atau upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kita ya. Tetapi kan masih segar dalam ingatan kita, Mas Angga. Beberapa waktu lalu kita jadi ketakutan, trauma gara-gara BBM oplosannya Pertamina, ya kan? Nah, ketika supply dan demand ini bicara untuk ke sektor SPBU swasta, masyarakat berbondong-bondong ke swasta, habis kan? Ya kan? Ya wajar dong orang cari yang aman gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang kondisinya jeng gitu, hilang. Apa yang terjadi, Mas Angga? Iya, pertama tadi udah dipaparkan secara detail ya oleh Pak Sugeng ya. Memang keberadaan BBM pom bensin SPBU swasta ini memang kan sebenarnya juga meningkatkan kompetisi ya. Dengan adanya kompetisi customer bisa punya pilihan ya, apalagi kan memang yang dijual oleh SPBU swasta ini kan memang BBM yang non subsidi. Dan tadi juga seperti disampaikan bahwasannya memang
adanya gejolak ya di awal tahun itu yang ada isu mengenai oplosan, lalu memang ada sedikit rush juga yang mengakibatkan shifting ya daripada pengguna BBM yang selama ini menggunakan BBM baik subsidi maupun non subsidi dengan ke Pertamina, akhirnya banyak yang beralih ke SPBU swasta yang menyebabkan tadi kuota karena kan memang BBM yang swasta ini yang non subsidi ini kan mereka melakukan impor ya untuk pemenuhan ketersediaannya gitu, supply-nya. Nah, sedangkan seperti kita ketahui dan itu sudah dijelaskan juga oleh pemerintah, dan tadi juga kalau nggak salah kan memang sudah ada press conference bersama ya antara pemerintah, Menteri SDM dan SPBU baik Pertamina dan swasta. Jadi jelaskan bahwasannya memang dibandingkan dengan tahun yang lalu, di tahun ini memang diberikan kenaikan sebesar 10% ya, di forecast ada kenaikan 10%. Saya rasa kenaikan sebesar 10% dari periode tahun lalu sebenarnya sudah memperhitungkan tadi pertumbuhan ekonomi ya kan, jumlah SPBU yang baru mungkin dari SPBU swasta, tapi dengan adanya tadi yang dijelaskan oleh Pak Sugeng juga adanya rush ya di awal tahun menyebabkan kuota yang sudah ditetapkan untuk 1 tahun, akhirnya belum sampai 1 tahun kuota tersebut sudah habis kan gitu. Nah, lepaskan aja ke mekanisme pasar toh Mas Angga kan, nggak ada masalah kan sebenarnya kan. Bagi importir sendiri bagaimana Mas? Iya, nah sedangkan juga seperti kita ketahui sudah ada penetapan dan kuota itu sebenarnya sudah ada kesepakatan yang disepakati. Nah, tinggal kalau kita lihat dari kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM, sudah ada kesepahaman bahwasannya SPBU swasta dapat mengambil atau base fuelnya ke Pertamina dan dipersilakan melakukan peracikan ya, karena kan pastinya resepnya antara satu merek dengan merek lain itu berbeda ya. Jadi mungkin yang kita lihat ya, dan kalau nggak salah tadi dalam jangka waktu paling lama 10 hari ya, 7 sampai 10 hari ini sudah ditargetkan sudah bisa pulih kembali pasokan untuk SPBU swasta. Nah, memang kedepannya ini memang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, perlu ada penyusunan ya atau perencanaan yang lebih komprehensif gitu ya, melihat juga dinamika yang ada di market gitu loh, dan juga jangan sampai seolah-olah memang Pertamina seperti juga anak emaskan kan seperti itu gitu loh. Sedangkan juga kita ketahui memang ada ya, ini kan sebenarnya kan customer sih silakan saja mau memilih yang mana ya, tapi tentunya juga pemerintah harus hadir secara bijaksana melihat memang dinamika yang ada. Nah, mungkin nanti bisa duduk, kalau mau bersaing dari pelayanan dong, kualitas kan. Seperti itu nanti mungkin ya harapan kami ya nanti untuk periode yang di tahun 2026 ini persoalan yang ini bisa menjadi referensi gitu ya, sehingga tidak terulang kembali, karena kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Sugeng, sesungguhnya case kelangkaan ini kan sudah sempat terjadi juga ya di awal tahun kemarin. Artinya kuota yang tadi diberikan per 6 bulan gitu ya, berubah lagi itu sudah habis. Nah, sekarang juga yang 1 tahun diakumulasi juga sudah habis. Nah, mungkin perhitungan proyeksi ini ya, Pak Sugeng dan teman-teman juga baik di SPBU swasta dan juga ada kesepakatan bersama lah ya mengenai berapa kuota impor yang diberikan. Tapi ya kalau dalam konteks pemahaman saya ya memang harus juga tetap tidak juga dibebaskan sepenuhnya juga gitu loh. Tetap harus ada mekanisme kontrol juga daripada negara gitu loh. Kalau enggak nanti ya kacau balau gitu loh menurut saya. Kalau impornya nggak kita kendalikan juga gitu loh. Ini tetap harus ada
kontrol dari negara sehingga berapa ya kita juga kan harus mengontrol devisa kita juga gitu kan. Nah ini kan harus tetap ada kontrol. Tapi ya kita juga tidak menutup mata ya kita meminta agar Pertamina memberikan pelayanan kan ini kan opsi ya. Betul. Pelayanan harus ditingkatkan melakukan perbaikan-perbaikan dari yang isu yang kemarin ada soal oplosan dan lain sebagainya. Nah, itu kan hak konsumen ya untuk memilih mau pakai produk yang mana gitu ya. Betul, jadi jangan dibatasi. Bapak-bapak, saya harus betul sekali, walaupun memang kan kalau kita lihat juga dari sisi share market kan sebenarnya ini juga masih sangat kecil ya, kurang lebih sekitar 5% aja, dan rata-rata SPBU swasta ini kan adanya di perkotaan. Tapi sekali lagi ya harusnya juga customer punya pilihan. Tapi menurut saya ya ini yang kita perlukan nih ke depan nih di 2026 nih, kita bikin suatu mekanisme atau aturan yang memang transparan juga, terbuka gitu. Karena kan memang hal-hal yang sifatnya impor ini kan kadang-kadang sangat-sangat sensitif ya. Kadang-kadang ada penumpang-penumpang gelap juga dalam konteks impor ini, banyak mafia-mafia juga kan. Nah ini memang harus diawasi. Dalam hal ini kita setuju, karena tadi Pak Sugeng juga katakan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelolanya. Baik, Mas Angga, Pak Sugeng, kita rehat dulu sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Batubara dan Mineral Indonesia atau ASPEBINDO, Angga Wira. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita setuju dan sepakat bahwa pemerintah berupaya untuk memperbaiki tata kelola. Cuma pertanyaan saya satu, Pak, soal izin kuota tadi kan agak berantakan kalau kita lihat nih dari 1 tahun ke 6 bulan, 3 bulan. Lah kalau sudah tahu misalnya untuk jangka panjang kenapa digonta-ganti? Pengawasan DPR seperti apa? Dan yang kedua Pak, memperbaiki tata kelola itu kewajiban pemerintah. Tapi kenapa harus konsumen yang jadi korban Pak Sugeng? Nah inilah. Jadi tadi Bung Angga sudah menyampaikan dengan baik bahwa begini, supply and demand dalam konteks energi itu kadang-kadang ya fluktuatif ya. Dan kadang-kadang, dan ini sehat-sehat saja, yang perlu dilakukan adalah pemangku kepentingan memitigasi sedemikian rupa. Badan pengawas di hilir itu sudah ada, namanya BPH Migas, menyangkut tentang stok BBM dan seterusnya, termasuk di area-area tertentu dan sebagainya. Ini mitigasi itu sudah dilakukan, tetapi karena satu dan yang lain, dan karena komoditas ini kan sekali lagi komoditas ini sifatnya fluktuatif tentang supply and demand. Jalan keluarnya adalah sejauh tidak merugikan negara, sejauh tidak melanggar undang-undang, apabila terjadi keadaan yang bersifatnya khusus, cepat saja duduk masing-masing pemangku kepentingan, ada sebuah keadaan misalnya seperti tadi terjadi kelangkaan, kenapa sebabnya? Ternyata ras yang di SPBU non BBM non Pertamina ini juga belum selesai. Karena apa? Karena memang persepsi masyarakat tentang BBM yang dikelola oleh Pertamina dalam hal ini untuk RON di atas 92 RON di atas 90 yang non subsidi itu ternyata belum pulih, malah sebagian masih di pos pom bensin yang seperti Shell, seperti yang lain dan yang sekarang keadaan krisis. Nah, mestinya tinggal duduk saja. Ternyata ada volume yang terus susut, maka segera dilakukan tindakan. Kenapa? Ini sudah menjadi public utility, sudah menjadi public facility. Apapun ini sudah menjadi, justru ini menjadi alternatif pilihan di luar katakanlah Pertamina dalam hal ini, karena ini menyangkut BBM ya. Pertamina jangan ditarik ke urusan kompetisi bisnis gitu ya Pak ya? Ya betul sekali. Padahal kalau dilepas dan sehat-sehat saja, dan toh secara kuota juga masih kategori masih sedikit. Lagi pula Pak Sugeng, kenapa orang rasnya ke SPBU swasta kan gara-gara Pertamina sendiri? Betul sekali, dan ini kan juga sebetulnya begini, by objektif memang betul masing-masing BBM baik oleh Pertamina maupun oleh penyelenggara baik Shell maupun BP dan yang lain tadi, itu RON itu sama,
artinya kualitas sama, hanya ada misalnya BBM masing-masing memang ada keunggulannya di antara satu dan yang lain. BBM dengan RON sama 92 misalnya, di yang Pertamina itu ada keunggulannya, diberi semacam aditif yang untuk membersihkan blok mesin sehingga tidak menghindarkan terjadinya plak di dalam pembakaran itu. Sebaliknya misalnya katanya ini, tapi perlu diuji memang, sementara dari BBM sama RON-nya, RON 92 yang disiapkan oleh non Pertamina tadi, mungkin oktannya dinaikkan lebih tinggi. Jadi daya bakarnya itu hampir sempurna. Nah, inilah yang masing-masing ada keunggulan ini ditambah dengan pelayanan-pelayanan yang lebih. Harus kita akui, misalnya di Shell, selain ada jasa ngelap kaca mobil, betul, ada jasa mengelap ban, dan bahkan dibersihkan sedemikian rupa. Ya inilah memang salah satu servis itu, saya kira bentuk keunggulan itu, sehingga di samping tadi tentang kepercayaan yang belum pulih sepenuhnya, maka di pom bensin non Pertamina, saya kira sehat saja itu supply and demand sebagaimana komoditas, dan itu memang hak masyarakat. Ingat ya, kita sudah tidak bisa membedakan BUMN atau non BUMN kalau itu sudah menjadi fasilitas publik. betul. Artinya kita harus treatment yang sama. Kenapa? Publik lah yang harus kita layani dengan sama, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan. Dan tadi dalam bahasanya presenter tadi adalah tidak dikorbankan begitu. Betul. Saya kira itu. Iya. Tapi ada satu sih Pak Sugeng, Mas Angga, yang Pertamina harus banyak belajar dari SPBU swasta. Jadi kita kalau masuk SPBU Pertamina itu nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ini yang mahal ini sebenarnya, service excellence ini. Mas Angga, saya mau tanya, ada kendala nggak kalau misalnya kemudian SPBU swasta sambil menunggu impor ya? Kemudian kalau impor itu sebenarnya yang diimpor itu adalah base fuel atau tidak? Base fuel ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika importir masukkan base fuel, kemudian sekarang perusahaan SPBU swasta itu mengambil base fuel dari Pertamina, sama nggak kira-kira base fuelnya itu? Ya sama, base fuelnya sama. Standarnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Sugeng sudah clear ya. Hanya kan tadi resep racikannya, tambahannya itu kan yang masing-masing merek itu kan beda-beda lah gitu. Seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kalau bicara barang yang sudah diedarkan, sebenarnya kan secara publik juga ada pengujiannya juga. Ya. Artinya ada kan SPBU dipaksa untuk beli ke Pertamina, begitu kan? Base fuelnya kan? Iya, betul, betul. Harga? Yang untuk jangka waktu yang sampai tahun ini selesai ya. Sampai Desember ya? Ya, nah makanya ke depannya ini kan makanya tadi perlu penyempurnaan dalam konteks tata kelola ini seperti apa, dan memang dalam konteks penentuan jumlah impor tadi yang seperti juga tadi Pak Sugeng, walaupun ada dinamika ya, dinamika kan namanya. Tapi kan kalau bisa memang ada. Kalau tiap tahun kan sebenarnya dinamika itu ada, Mas Angga. Cuma tahun ini Pertamina bukan dinamika, tapi dapat badai tsunami gara-gara oplosan. Iya kan? Ya makanya artinya kan harus ada aturan dan mungkin ada toleransinya lah. Misalnya kan dikasih kuota X ya, misalnya 10 juta. Tapi kan mungkin ada margin atau toleransi yang itu bisa digunakan. Nah mungkin delta itu nanti mungkin antara DPR dan pemerintah bisa menyepakati. Jadi nanti jangan salah-salahan, karena sekali lagi kan hal-hal yang sifat impor ini kan dalam tanda kutip sensitif. Ya terkadang ya banyak ya di level on the detail ya. Apa sih Mas Angga mau ngomong apa Mas? Maksudnya banyak pemainnya gitu ya? Banyak yang mengambil bagian gitu ya? Siapa Mas? Ya makanya seperti itu kan kita harus transparan lah sekarang ini kan. Jadi supaya ya masing-masing pihak yang menjadi sekarang juga pengambil kebijakan tidak juga nanti ke depannya akan jadi masalah lah. Jangan-jangan begini Mas Angga, jangan-jangan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan masing-masing kepentingan nih. Seperti yang tadi Mas Angga bilang, banyak pemain-pemain di dalamnya. Gitu nggak sih Mas? Mungkin Pak Sugeng yang lebih paham. Mas Angga aja dulu yang jawab. Kalau Pak Sugeng nanti urusannya beda.
Saya nggak mau masuk ke wilayah itu ya, tapi saya jelas ini ada itikat baik dan ini ada juga DPR ya, Iya. ya tentunya ya kita berkolaborasi dan sekarang ini nggak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi lah. Oke. Zaman sudah terbuka, transparan, beli barang dari mana, harganya berapa, Iya. ongkos angkutnya berapa, semua sudah terbuka dan Oke. kembali lagi tadi kan ke masyarakat. Kalau memang barangnya itu yang berkualitas produk X, Y, Z ya, Iya. pastinya yang berkualitas itu ya akan dicari oleh konsumen. Ditambah plus-plusnya tadi adalah pelayanan. Pelayanan, Nah, iya. memang mungkin juga dari Pertamina kan mengontrol ribuan apa namanya SPBU. kan pastinya beda tantangannya dengan mungkin teman-teman AKR, Shell, Vivo yang jumlah SPBU-nya masih sedikit ya. Jadi mungkin secara kualitas pelayanannya mungkin bisa baik lah. Tapi ini menjadi challenge lah menurut saya, dan saya yakin komitmen Pertamina saat ini untuk melakukan continuous improvement ya. Dan ini pernah Iya. dilakukan Mas Iya. dalam transformasi ini. Itu sudah kewajiban ya Pertamina terus Ya. memperbaiki. Cuma Mas Angga, saya mau tanya, kalau misalnya kondisi ini berlangsung sampai akhir tahun, apakah importir mengalami kendala? Kemudian nanti kan kalau BBM itu sudah masuk, diganjel dengan best fuel yang diambil dari Pertamina, tapi kan masih ada urusan dari perusahaan itu distribusi lagi ke SPBU gitu kan. Hitung-hitungan waktunya bagaimana? Apakah keterangan pers Menteri SDM hari ini cukup memberikan jaminan solusi ini akan beres di akhir tahun, Mas? Iya, targetnya kalau saya dapat informasi itu kan prosesnya kurang lebih 10 hari ya untuk bisa apa namanya, kalau udah kesepakatan deal itu 10 hari itu bisa kembali normal gitu ya. Ya. Kita nanti sambil memantau aja dalam 1 minggu 2 minggu ke depan ini apakah sudah kembali pulih pasokan BBM daripada SPBU swasta, dan saya lihat sih komitmennya bisa lah untuk apa namanya, karena kan kita jadi juga melihat jangan sampai isu ini melebar ya, Ya. ke hal-hal yang lain ya, termasuk tadi ada PHK dan lain sebagainya. Betul. Saya rasa ini komitmen pemerintah kan untuk menjaga hal ini semua gitu agar Ya. bisa berjalan lancar, termasuk juga kan ini kan investasi dari luar juga kan, ini kan Ya. juga dinilai juga gitu loh. Kebijakan pemerintah jangan sampai tidak memberikan ruang atau kebebasan yang sama juga antar suatu entitas bisnis dengan entitas bisnis yang lain. Seperti Betul, itu. setuju. Saya kembali ke Pak Sugeng. Terkait dengan Ya. Mas Angga tadi katakan, Pak Sugeng, ini jangan Ya. sampai melahirkan snowball effect kan? Karena ketika Ya. SPBU swasta itu kemudian tutup, kita sudah lihat Ya. di beberapa konten media sosial sekarang banyak yang karyawan SPBU itu kemudian alih profesi, jualan yang Ya. lain ya, jualan kopi, jualan makanan kecil dan sebagainya. Oke, ini masih sementara, tetapi kan kita harus beri kepastian. Pak Sugeng, maafkan saya kalau saya agak berprasangka negatif ini kepada pemerintah. Jangan-jangan ini akal-akalannya Pertamina untuk memperbaiki keuangannya menjelang akhir tahun biar tutup buku itu hijau, karena di awal tahun sempat habis-habisan. Jadi semua SPBU swasta dipaksa beli best fuel dari Pertamina. Gimana Pak Sugeng? Ya itu apa interpretasi Anda lah. Tetapi bahwa begini, kita cara pandang kita terhadap SPBU non Pertamina itu harus clear. Ya, Ini adalah entitas bisnis yang dilindungi undang-undang juga. Jelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu bahwa ini adalah BBM itu disalurkan oleh badan usaha, tidak eksplisit badan usaha milik negara, itu tidak. Dan bahkan ada aturan-aturan lain memang ada lantas memperbolehkan tadi SPBU non Pertamina, tetapi hanya dibatasi untuk menyalurkan BBM non subsidi. Itu di situ firm. Ya. Maka ada ketentuan-ketentuan lain yang lantas menjadi sebuah badan usaha. Di situ juga diperbolehkan langsung. SPBU atau badan usaha ini boleh impor langsung hanya untuk kebutuhan, menyangkut kebutuhan BBM non subsidi. Sebetulnya clear semua. Oke. Karena apa? Karena juga pengawasannya ketat kok dalam konteks impor itu. Bea Cukai mengawasi, BPH Migas mengawasi, Kementerian SDM dalam hal ini Dirjen Migas menyangkut tentang neraca minyak dan gas juga mengawasi. Jadi sebetulnya clear.
Nah, betul bahwa ini adalah sebuah entitas bisnis yang snowball efeknya panjang. Ya. Kita tuh ingin ada namanya foreign direct investment. Salah satunya di sektor seperti ini. Betul, ini sektor perdagangan, bukan industri. Tetapi sama, kenapa? Menyerap tenaga kerja, bayar pajak, dan sebagainya akan terus kita perluas hal-hal kayak begini. Intinya harus kita lindungi. Ya. Kalau terjadi persoalan, justru harus kita bantu yang begini ini. Jadi persepsi dasarnya harus kita luruskan. Toh dalam kompetisi luar biasa loh Pertamina. Begitu kompetisi dibuka di hulu itu, bayangkan. Sekarang lifting minyak meskipun turun, tetapi sudah 69% lifting nasional itu oleh Pertamina hulu. Bayangkan tuh, meskipun di APBN tuh hanya tercantum 605.000 barel per hari dan tidak tercapai, tetapi Pertamina bisa memproduksi kurang lebih 400.000 barel per hari. Ya. Artinya apa? Kompetisi ini begitu dibuka justru membuat Pertamina semakin kokoh, semakin solid menjadi BUMN yang kelas internasional. Pertamina sekarang sudah masuk di 500 Fortune, bahkan Iya. terus naik ratingnya. Itu adalah 500 perusahaan besar dunia dan itu Pertamina masuk. Ini adalah akibat kompetisi yang sehat. Termasuk di sektor penyaluran BBM ini. Sekarang harus tingkatkan kualitas-kualitas yang lain karena di hulu juga sudah dibuka. Ini bukan berarti kita melanggar konstitusi sekaligus yang sering dibenturkan begitu. Ada konstitusi yang menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, maka Pertamina itu adalah atau BUMN Pertamina itu representasi negara. Saya kira kita harus, karena toh ujungnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nanti bisa dihitung kok. Tetap meskipun diselenggarakan oleh SPBU swasta, tetap di bawah kontrol kok. Itu artinya tetap negara tetap menguasai dalam konteks kontrol. Nah, kembali kepada persoalan yang ada. Mestinya justru dari awal begitu ada tanda-tanda sudah mulai menyusut dan ada persoalan, justru pemerintah membantu SPBU ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekosongan, sehingga tidak terjadi apa disebut dengan panic buying. Inilah yang terjadi. Terjadi social unrest di tengah-tengah kayak begini, bayangkan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sehingga ini di BP saja dari 70 SPBU yang ada, 60 sudah tutup. Tinggal 10 yang bisa operasional. Itu pun dari sisa-sisa BBM yang ada. Hal ini pembuat atau pemangku kepentingan utamanya, sekali lagi, kita jangan, mohon maaf, jangan seolah-olah kalau lantas ini karena non BUMN Pertamina atau Pertamina lantas treatmentnya beda. Justru harus dibantu. Bagaimana kita juga harus mensupport Pertamina menjadi BUMN yang juga mendapat mandat, yakni menjalankan PSO (Public Service Obligation) atau Public Service Obligation, bagaimana menyalurkan BBM subsidi dan sebagainya. Beban Pertamina dalam konteks hilir luar biasa besarnya hari ini. Bagaimana seperti tadi, bahwa kita sekarang impor kurang lebih 1,1 juta barrel per day. Satu barrel itu 59 liter ya. Bayangkan tuh, sehari. Dan itu impor sebagian besar oleh Pertamina. Jadi problem itu justru dengan adanya SPBU swasta ini mengurangi beban Pertamina. Sekali lagi mengurangi beban baik dari sisi finansial maupun dari sisi tadi kompleksitas yang ada. Memang betul ini harus dijaga dari sisi harga. Toh nanti jangan sampai terjadi kesenjangan yang luar biasa. Toh akhirnya masyarakat juga yang memilih. Contohnya begini, betul Shell itu bisa mengimpor dari produk Shell juga, ya, karena Shell juga sebagai operating peminyak yang bergerak di sektor hulu, bisa mungkin lebih murah crude-nya, tetapi kalau diproses di Singapura misalnya, kan biasanya di Singapura kayak BP juga impornya dari Singapura karena mereka memiliki refinery di Singapura. Toh ujung-ujungnya adalah masyarakat juga. Nanti mungkin yang dikhawatirkan kalau dibuka seluas-luasnya lantas lebih murah karena mereka mendapat sumber dari katakanlah dari miliknya sendiri yang bergerak di sektor hulu, BP misalnya. Shell juga demikian. Nah ini tetapi semua ada aturannya kok. Semua nanti bisa, kalau toh harga turun
yang nanti masyarakat juga yang untung. Tetapi tetap jangan sampai justru mematikan BUMN kita. Nanti ada proses equilibrium, keseimbangan baik harga dari proses supply and demand yang bebas dengan aturan-aturan yang harus ada. Baik. Betul, kita tidak bisa melepas begitu saja dalam mekanisme pasar sempurna istilahnya. Tidak ada pasar yang sempurna, maka harus ada intervensi negara. Semuanya adalah demi untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Saya kira itu. Ya, baik. Saya kembali ke Mas Angga. Tadi kabar gembira juga Mas Angga dari Pak Sugeng, Pertamina masuk dalam 500 Fortune ya, perusahaan-perusahaan yang hebat. Tapi saya juga agak khawatir kalau makin sehatnya Pertamina makin jadi sapi perahan nanti sama oknum-oknum tertentu. Oke, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mas Angga, berapa kuota ideal yang harusnya kalau bicara tentang impor BBM masuk yang bisa menjamin pasokan BBM itu paling tidak 1 tahun itu aman gitu? Iya, pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng ya soal tantangan tadi ya Pertamina, dan saya lihat juga sudah direspon cukup baik ya untuk merger tadi ya, salah satunya ya konsolidasi misalnya PIS, Pertaniaga dan Pertamina Kilang. Nah ini saya melihat ini salah satu terobosan agar tata kelola ini bisa menjadi lebih efisien. Kalau sekarang yang saya lihat ini ada yang cost jual beli di antara mereka gitu loh. Dalam Pertaminanya sendiri ya. Saya salah satu itu yang kita juga apresiasi. Yang lainnya ya menurut saya untuk masalah berapa kuota yang paling tepat ya memang ini harus didudukan secara bersama ya, sehingga tadi bisa tercipta supply and demand yang seimbang. Saya tidak bisa mengira-ngira lah berapa jumlah yang ideal terhadap kuota untuk di tahun depan seperti itu. Ya, tapi kalau pemberian izin kuota itu menurut Anda idealnya per tahun kah atau per 2 tahun sekaligus atau gimana kira-kira? Ya mungkin ada baiknya tadi diberikan secara per tahun, tapi mungkin bisa dievaluasi per 6 bulan gitu loh. Dengan mungkin ada toleransi ya, ada toleransi itu kan penting juga, misalnya diberikan kenaikan 10%, tapi ditambah toleransi misalnya 2% atau 3%. Nah kita main dalam range itu ya, jadi mungkin masih dalam konteks yang memang ada kesepahaman dalam format tersebut. Jadi tidak ada saling kecurigaan ya, karena kan soal menentukan jumlahnya impor ini kan ya kalau tidak dilakukan secara terbuka dan disusun dari awal ini, apalagi ketika misalnya tiba-tiba berubah, tiba-tiba naik besar, ini kan pasti mengundang banyak pertanyaan juga gitu. Iya. Kalau bagi importir sendiri, bagi pemasok BBM dari luar sendiri, selama ini regulasi apakah sudah support atau masih ada hal-hal yang harus disederhanakan? Ini mumpung kita bicara juga upaya pemerintah memperbaiki tata kelola nih Mas Angga. Ya kalau saya lihat sih dalam konteks pemilihan sourcing ya, saya lihat juga sudah sangat terbuka ya dengan memperhatikan berbagai macam tantangan juga. Mungkin tidak bisa juga kita misalnya mengandalkan impor ke satu negara gitu kan. Kita kan juga harus memitigasi ya. Juga misalnya terkait jarak juga kan. Misalnya kalau kita mengimpor BBM langsung dari Amerika gitu misalnya, tentunya kan ada waktu yang harus ditempuh juga gitu. Tapi mungkin yang kalau dalam konteks kita butuh dalam konteks dadakan seperti ini, mungkin ya dengan mengimpor dari Singapura itu mungkin menjadi pilihan rasional ya. Tapi sekali lagi dengan perencanaan yang matang ya, dalam konteks misalnya kuota diberikan dalam 1 tahun, nah itu mungkin bisa para SPBU swasta ini bisa merencanakannya dengan baik juga gitu. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita berharap upaya pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan ini, tetapi kita tidak ingin selama proses upaya memperbaiki keadaan ini, kemudian dampaknya kepada PHK. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, saya kira gini, juga persepsi dasar harus diluruskan tentang apa disebutkan oplos itu. Ini juga merusak citra. Sekali lagi, tidak ada BBM yang tidak melalui proses blending, itu tidak ada. Betul. Nah ini mispersepsi ini lantas menjatuhkan, karena apa? Secara kualitas diperiksa sedemikian rupa, kalau jenis RON itu ya sama octane number istilahnya, Richard octane number 92 itu baik oleh SPBU-nya swasta maupun SPBU-nya Pertamina itu sama.
Badan yang mengecek itu adalah Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas. Itu dan juga melalui riset-riset dan itu. Ini tetapi waktu itu sempat jatuh merek atau jatuh citra gara-gara oplos dalam perspektif bahwa mencampur kualitas rendah lantas dengan kualitas tertentu dianggap menjadi kualitas dijual di atas kualitas yang lain. Sehingga semua lantas menjadi ras ke SPBU non Pertamina kan waktu dengan padahal RON yang sama. Nah, ini persepsi yang harus di-clearkan bahwa sekali lagi tidak ada BBM yang dari refinery itu kilang itu sudah sesuai seperti yang diharapkan. Jadi crude diolah di Pertamina itu pasti ada aditifnya untuk mencapai RON. Itulah disebut dengan blending. Bahkan RON tertentu dengan RON tertentu di blending ada proses yang lain maka jatuhlah kepada RON yang diharapkan. Nah, itulah. Hal lain ini adalah menjadi pelajaran berharga kita semuanya. Ingat, negara kita negara besar, energi dalam hal ini masih menjadi urat nadi ekonomi yang sangat strategis. Maka persoalan energi harus kita sikapi dengan bijak. Keputusan-keputusan itu harus melalui mitigasi yang cermat. Sekali lagi, kita harus lebih mengedepankan kepentingan publiknya. Jangan ada kepentingan-kepentingan, even though itu adalah BUMN kita yang harus kita bela. Tidak boleh. Kita harus mengedepankan kepentingan publik. Sesuatu yang sudah menjadi public facility atau public, public sphere, bahkan panggung publik. Kenapa? Pom bensin pun sekarang sudah menjadi panggung publik karena ada sebuah citra misalnya. Kalau kita ke SPBU A itu karena agak keren misalnya, ya sudah tidak apa-apa. Toh yang itu memang nanti ada menjadi proses pembelajaran, tetapi tanpa mendikotomi. Kalau misalnya begini, Pertamina, BUMN Pertamina adalah BUMN yang SPBU-nya kumuh, sudah kumuh, lantas nggak pernah senyum, oplosan, tidak pernah senyum, misalnya. Begitu dicitrakan kayak gitu maka itu habis kalau kayak gitu, dan ini adalah BUMN migas terbesar kita, harus kita selamatkan. Tidak boleh sampai terjerembab gitu. Maka bagi internal Pertamina juga harus terus-menerus memperbaiki diri baik sisi kualitas layanan maupun kualitas produk sudah pasti. Nah, ke depan atau kita dalam konteks bagaimana disampaikan tadi harus kita jaga. Apapun namanya pengusaha atau badan usaha itu adalah angsa bertelur emas. Jangan kita kaget-kagetin, malah tidak bertelur nanti. Ini menyangkut apa? Seperti yang saya ulas di depan. Ini kita membutuhkan, apalagi mau tumbuh 8% Pak Prabowo. Investasi secara akumulatif itu sampai tahun 2009 kurang lebih 13.000 triliun, 13.700 bahkan. Lantas kalau ini harus diciptakan ekosistem yang baik. Nah, kebetulan investasi di Komisi 12 juga. Ini memerlukan investasi terus-menerus yang besar, yang berkualitas. Yang berkualitas adalah yang menyerap tenaga kerja. Ini kalau yang begini-begini saja lantas menjadi kapok mereka karena justru tidak ditolong oleh kita. Padahal bisa itu tinggal duduk saja, mohon maaf, menteri duduk dengan BPH Migas, duduk dengan pelaku usaha, udah jalan keluarnya apa? Impor langsung tidak apa-apa. Kalau dikontrol oleh bea cukai juga, kalau ada impor maka ada cukainya dan seterusnya. Semuanya di bawah pengawasan yang masih sangat under control kok. Baik, kita percaya apa yang sampaikan Pak Sugeng itu semua adalah upaya untuk memperbaiki keadaan. Dan saya minta maaf tadi kenapa saya mengkritik Pertamina, karena pada akhirnya setelah sekian tahun saya baru masuk SPBU Pertamina dan saya disambut dengan wajah yang kecut. Mas Angga, Mas Angga, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah biar ini cepat clear, cepat beres dan tidak jadi sesuatu yang berulang? Ya, pertama kita berterima kasih ya kepada semua stakeholder yang hari ini tadi sudah duduk bersama ya mencari solusi ya yang komprehensif, dan memang mungkin bukan solusi yang permanen untuk jangka panjang, tapi dalam jangka pendek ini bisa mengatasi gejolak yang ada. Tapi tadi ya kesepahaman yang kita bangun tentunya sebenarnya ini memang tadi ya ibaratnya nilai titik rusak susu sebelanga kan, yang terjadi pada case Pertamina ini. Jadi mungkin ya harus berhati-hati, tentunya harus dikelola dengan profesional, jangan sampai mencederai kepercayaan publik. Ibaratnya kalau sudah publik ini mengembalikannya sangat sulit gitu loh. Dan ini kan kejadian ya, artinya market share yang selama ini dikuasai oleh Pertamina ya
karena kecerobohan yang ada, karena case yang terjadi, makanya terjadi situasi seperti ini. Nah, mudah-mudahan tadi saya sepakat ya segala sesuatu dilakukan secara terbuka, dengan diputuskan secara terbuka juga, secara transparan, dan juga diawasi. Dan saya rasa dengan peran media yang cukup luar biasa saat kita titip Pak Sugeng akan ngawasi ini terus-menerus ya. Iya, seperti itu. Siap. Baik, Mas Angga, terima kasih sudah bersama kami. Pak Sugeng, matur nuwun Pak Sugeng. Sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak-Bapak. Terima kasih, dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.